lagi bersama Bu Siska di kelas Siro. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan ceria. Nah teman-teman, hari ini Bu Siska akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Sudah pada tahu kan ya? Semoga apa yang Bu Siska ceritakan bisa menjadi inspirasi baru buat teman-teman untuk mengambil kebaikan dari kisah yang Bu Siska sampaikan. Nah teman-teman, pada masa itu kaum Nabi Nuh sedang berada dalam masa kejahiliahan. Mereka tidak beriman kepada Allah, namun mereka menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menjadikan berhala itu sebagai tempat untuk dipuja, disembah, dan berdoa. Sebenarnya, asal mula patung tersebut adalah orang-orang terdahulu yang memiliki jasa. Namun, seiring berlalunya waktu dan bergantinya generasi, patung tersebut justru disalahgunakan bukan hanya untuk mengenang lagi jasa orang-orang terdahulu, tetapi justru dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka untuk disembah. Sehingga Allah utuslah Nabi Nuh untuk mengajak mereka kepada jalan kebenaran dan kebaikan, untuk kembali beriman kepada Allah. Nah, Nabi Nuh adalah nabi ketiga ya yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya setelah Nabi Adam. Nabi Nuh adalah orang yang sangat santun dalam tutur katanya, dalam sikap dan perilakunya, serta Allah berikan kecerdasan kepada Nabi Nuh dan kemampuan untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Sehingga itulah Allah utus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya yang sedang dalam masa kejahiliahan. Nah, teman-teman, ternyata dalam perjalanannya justru Nabi Nuh ditolak dakwahnya ya, karena kaumnya pada saat itu merasa kenapa juga harus mengikuti Nuh, bukankah dia hanya manusia biasa? Kalau dia adalah utusan Allah, pasti Allah utus malaikatnya. Kaumnya berkata seperti itu. Namun Nabi Nuh tidak pernah berputus asa. Nabi Nuh terus berusaha mengajak kaumnya dengan cara Nabi Nuh memberikan gambaran tentang adanya alam semesta, misalnya terjadinya pergantian siang dan malam, adanya bulan, adanya matahari. Namun dari seruan dakwah Nabi Nuh, hanya orang-orang tertentu saja yang mau beriman, dan mereka adalah orang-orang yang lemah. Nah, sehingga itulah yang dijadikan sebuah alasan oleh petinggi-petinggi kaum pada saat itu. Mereka tidak ingin mengikuti dakwah Nabi Nuh, karena yang mengikuti dakwah Nabi Nuh itu mereka anggap adalah orang-orang yang lemah. Namun Nabi Nuh terus bersabar untuk mengajak, sampai pada akhirnya kaumnya melewati batas. Mereka terus mengejek, menghina, dan merendahkan martabat Nabi Nuh, sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ketetapan dan keputusan antara aku dan kaumku. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar, dan ketika kapal itu jadi, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Maka atas izin Allah,
terjadilah sebuah peristiwa besar pada saat itu, yaitu banjir ya, banjir yang mengubah daratan menjadi lautan, yang dimana pada saat itu kaum Nabi Nuh merasa tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Namun itulah ketetapan yang sudah Allah putuskan. Allah mengubah daratan menjadi lautan yang sangat luas. Nabi Nuh dan para pengikutnya masuk ke dalam kapal yang sudah dibuat, dan mereka atas izin dan pertolongan Allah mereka terselamatkan dari azab dan siksa keingkaran kaumnya. Nah teman-teman, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang taat dan patuh terhadap perintah Allah, serta janganlah menjadi orang-orang yang sombong seperti kaumnya Nabi Nuh. Mereka tidak mau beriman karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Sampai ketemu lagi ya di kelas sirah selanjutnya. Semoga Allah menjaga kita dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.